Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Emut Eva Mustafa. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, apakah Bapak dan Ibu pada tahun ini menjadi petugas penulis belangko ijazah? Nah, kalau Bapak dan Ibu menjadi petugas kemudian masih merasa ragu atau bingung apakah penulisan kita ini sesuai dengan juknis yang ada, kalau masih ragu dan bingung, silahkan tonton video kali ini, karena pada video kali ini saya akan mereview tentang petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2021-2022 berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 2047 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Pada juknis kali ini ada hal baru dan yang berbeda dari tahun yang lalu. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang masih belum tahu apa perbedaannya atau hal baru itu, silahkan tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe video atau channel ini, like videonya dan share ke rekan-rekan yang lain bila merasa ini bermanfaat. Dan bagi yang belum ngopi, silahkan ngopi dulu biar nggak gagal paham. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Bapak dan Ibu guru yang hebat dan bermartabat, kita mulai pembahasannya dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mengenai petunjuk teknis penulisan belangko ijazah tahun 2021-2022. Saya langsung ke petunjuk khusus dalam penulisannya. Nah, di sini ada contoh belangko ijazah yang mana saya ambil dari juknis tersebut. Di sini kita lihat di poin 1 apa yang harus kita isi. Tentu Bapak dan Ibu sudah tahu. Di sini kita menuliskan nomor surat keluar khusus ijazah. Nah, dalam penulisan nomor surat keluar khusus ijazah pada tahun ini ada yang berbeda, di mana letak perbedaannya yaitu pada 4 digit yang pertama ini adalah nomor urut surat keluar. Kalau tahun yang lalu ini 3 digit dan sekarang 4 digit. Kemudian di kode sekolah yang ini Bapak dan Ibu sekalian, kode sekolah juga 4 digit. Kalau tahun lalu itu 3 digit. Ini adalah yang berbeda untuk tahun 2022. Nah, adapun susunannya masih sama. Ini yang 4 digit yang pertama ini adalah nomor urut surat keluar. Kemudian di sini adalah yang MI, MTS, MA, ini adalah jenjang untuk jenjang madrasah. Kemudian 2 digit yang ini adalah kode provinsi. 2 digit yang ini adalah kode kabupaten kota. 4 digit yang ini adalah kode madrasah, dan yang ini kode yang ini yang tidak perlu kita rubah sama sekali. Nah, kemudian 2 digit ini adalah penerbitan ijazah. Kalau di sini bulan 5 Mei untuk MA, kalau untuk MI dan MTS itu pada bulan Juni 06. Tahunnya jelas tahun 2022. Maka di poin pertama ini kita isikan seperti ini. Nah, kemudian pada poin selanjutnya di petunjuk khusus, kita lihat di poin yang nomor 2 apa yang kita isi. Di poin yang 2 ini kita isikan nama madrasah bersangkutan yang menerbitkan ijazah. Contoh di sini kalau MI Negeri 2, kalau MTS di sini MTS, kalau MA di sini kita tulis MA. Di sini contohnya MA Negeri 2. Kita tulis di sini. Dalam penulisannya adalah tidak semuanya huruf kapital, tapi cukup
di huruf pertama yang huruf kapital. Lanjut ke poin yang nomor 3. Pada poin yang nomor 3 ini, yang harus kita isikan adalah nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, ini adalah NPSN yang kita isikan di sini. Contohnya kalau MI ada yang 60, 70, 72, 99 dan seterusnya. Ini contoh untuk MTS, kemudian ini contoh untuk SMA. Nah, NPSN kita tulis di poin nomor 3 seperti ini. Kemudian lanjut ke kabupaten kota. Untuk kabupaten kota kita isikan di poin nomor 4 di sini. Di poin nomor 4 kita isikan kabupaten kota. Kabupaten kota domisili madrasah kita. Misal di sini contohnya Kota Kediri. Kita tulis di sini. Contoh kalau Cianjur kita tulis Cianjur, Sukabumi dan lain-lain. Kemudian yang di poin nomor 5 kita tuliskan di sini adalah bagian ini diisi dengan kode bukan kode ya, provinsi. Nama provinsi kita tulis di poin nomor 5. Contoh di sini Jawa Timur. Nah, kita tulis di sini Jawa Timur atau Jawa Barat. Nah, gitu ya, sesuai dengan domisili madrasah kita. Lanjut ke poin berikutnya. Pada poin 6 di sini kita tuliskan nama siswa. Dalam penulisan nama siswa ini kita harus hati-hati dan kita harus memperhatikan seluruhnya memakai huruf kapital pada penulisannya. Kemudian namanya ini harus sama dengan yang tercantum pada ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya, dan atau akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita harus perhatikan hal tersebut. Di sini kita tulis. Di sini contohnya Ziana Walida. Lanjut ke poin selanjutnya. Di poin ke-7 ini sebetulnya seperti biasa ya, Bapak Ibu. Di sini kita tuliskan tempat tanggal lahir siswa tersebut. Untuk tempat tanggal lahir, huruf pertamanya adalah huruf besar atau huruf kapital. Lalu di poin nomor 8, apa yang harus kita isikan? Di poin nomor 8 ini kita tulis nama orang tua wali siswa pemilik ijazah. Nama orang tua siswa ini harus sama dengan yang tercantum pada ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya atau sesuai dengan akte kelahiran. Nah, di sini kita tulis ke penulisannya huruf kapital di awal. Jadi tidak huruf kapital semua. Di sini contohnya Ihsanuddin. Lalu di poin nomor 9. Di poin nomor 9 apa yang kita isi? Diisi di sini adalah nomor induk siswa sesuai dengan yang ada di buku induk madrasah kita masing-masing. Di sini kita tuliskan. Kalau di sini contohnya hanya 6 digit. Kalau di sekolah kita tentu berbeda-beda. Nah, lalu lanjut ke poin selanjutnya. Di poin 10 kita isikan NISN siswa. Di poin 10 kita tuliskan nomor NISN. Ini seperti biasa ya, tidak ada hal baru. Kemudian juga di poin nomor 11. Di poin nomor 11 ini kita tuliskan nomor peserta ujian. Nomor peserta ujian madrasah siswa bersangkutan berdasarkan pos UM tahun pelajaran 2021-2022 ya Bapak Ibu sekalian. Jangan menuliskan nomor peserta tahun yang lalu. Ini harus tahun yang 2021-2022. Kita tulis di sini berdasarkan DNT pada aplikasi PDUM. Nah, di sini contohnya 22, 13, 24 dan seterusnya.
Lalu di poin 12, apa yang kita tulis? Yang kita tulis di poin 12 adalah mengisi nama madrasah tempat siswa menempuh pendidikan. Contoh di sini MI Negeri 2 Kota Kediri. Di sini tulis nama madrasahnya. Nah, lalu ini untuk halaman depan ya Bapak dan Ibu sekalian. Halaman depan ini untuk poin-poin tertentunya atau profil siswanya ini sudah kita isi. Kita lanjut ke poin pengesahannya. Di sini ada tanggal pengesahan pada poin 13. Nah, kita tulis di sini nama kabupaten dulu, kemudian dilanjutkan dengan tanggalnya 2 digit ya, tanggalnya 2 digit, dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Nah, contoh di sini Kota Kediri, tanggalnya 03 tidak boleh 3, harus 2 digit. Bulannya bulan Mei 2000. Kalau ini 2021. Nah, kalau ini yang 2002 seperti ini contohnya. Dan kelulusannya disesuaikan dengan penerbitan SK kelulusan. Ini Kota Kediri 15 Juni. Karena kenapa di sini 15 Juni? Karena yang dicontoh saya ini untuk MI. MTS sama tanggalnya 15 Juni, yang berbeda untuk MA MAK ini tanggal 5 Mei 2022. Lalu di poin selanjutnya pada poin 14 kita tuliskan di sini nama kepala madrasah yang menerbitkan ijazah. Kalau PNS kita terbitkan namanya dengan NIP-nya seperti ini. Adapun untuk yang non PNS, NIP-nya cukup dikasih strip saja, jangan dikosongkan, tapi harus dikasih strip. Kemudian selanjutnya di poin selanjutnya ini biasa ya Bapak dan Ibu. Di sini di tempel foto siswa dengan ukuran 3 x 4 cm. Di sini pilihannya boleh hitam putih atau berwarna. Yang jelas posisi wajah harus menghadap lurus ke depan dan memakai seragam madrasah. Kemudian fotonya juga harus pas foto siswa yang terbaru. Pemiliknya itu harus foto terbaru. Lalu di sini dibubuhi cap 3 jari di fotonya di tengah tangan kiri pemilik ijazah. Dan di poin yang 16 adalah kita bubuhi juga stempel madrasah. Stempel madrasah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempel menyentuh pas foto siswa pemilik ijazah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu untuk halaman depan pada belangko ijazah. Nah, ini contoh lengkapnya seperti ini. Kalau sudah diisi semua, kemudian kita lanjut ke lembar yang belakang. Nah, ini seperti ini contoh lembarannya. Nah, di sini pada poin pertama kita isikan nama siswa. Sama seperti yang di depan, namanya itu harus huruf kapital. Kemudian di poin kedua kita isikan tempat tanggal lahir disesuaikan dengan pada halaman depan. Kemudian di poin ketiga kita isikan nomor induk siswa. Ini sama saja ya. Kemudian di poin nomor 4 ini kita isikan NISN, nomor NISN. Lalu untuk poin nomor 5, di nomor 5 apa yang kita isikan ya Bapak dan Ibu sekalian? Tentu kita mengisi nilai. Nah, di lembar nilai ini yang poin 5 ya, kita isikan nilainya. Nah, ini aturan-aturannya. Jadi yang kita pakai di sini nilai ijazah itu gabungan dari nilai rata-rata rapot dengan bobot 60% dan nilai ujian madrasah. Tentu ini
nilai ini sudah ada di PDUM. Adapun penulisannya, nilai ijazah diisi angka dengan rentang nilai 0 sampai 100 dengan bilangan bulat disertai huruf. Nah, ini contoh 83, di sini ditulis angkanya 83, kemudian di sini hurufnya 83. Jadi tidak 83 tetapi 83. Nah, kemudian di poin rata-rata, rata-rata nilai diisi angka dengan rentang nilai 0 sampai 100 dengan angka desimal disertai huruf. Di sini angkanya, kemudian di sini hurufnya seperti biasa. Kemudian di poin selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu sudah tahu di poin nomor 6 kita isi dengan nama kabupaten kota, lalu juga tanggal penerbitan ya sesuai dengan kelulusan sekolah masing-masing atau tingkatan sekolah masing-masing. Di poin yang terakhir ini kita kasih nama kepala madrasah yang kemudian dibubuhi tanda tangan dan stempel madrasah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya ini contoh lengkap penulisan belangko ijazah halaman belakang, tidak terlalu banyak perbedaan. Yang jelas perbedaan dan hal barunya ada di nomor surat keluar, di mana di nomor surat keluar itu angkanya ada 4 digit, kemudian juga di kode madrasah yang kita gunakan juga kode yang 4 digit, bukan yang 3 digit. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tonton terus video di channel ini dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel Epa Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.